Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Bagaimana Peranan Purchasing Section dalam Persediaan Barang di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman, serta pelayanan lainnya yang disediakan untuk masyarakat umum yang dikelola secara komersial. Hotel mempunyai banyak jenis, ada yang berdasarkan bintang, berdasarkan jenis tamu yang menginap, dan berdasarkan lokasi. Semakin hari perkembangan hotel semakin pesat, karena para pengusaha tertarik dengan keuntungan yang dihasilkan dari bisnis perhotelan ini. Grand Bunda Hotel merupakan sebuah hotel yang bernuansa muslim yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Ahmad Karim nomor 6 Bukit Tinggi. Hotel ini terdiri dari 4 lantai dan memiliki 74 kamar. Dalam menjalankan operasionalnya, hotel memiliki beberapa departemen, antara lain Front Office Departemen, Food and Beverage Service Departemen, Food and Beverage Product Departemen, Housekeeping Departemen, Engineering Departemen, Sales and Marketing Departemen, Human Resource Departemen, dan Accounting Departemen. Accounting Departemen merupakan sebuah departemen yang bertugas mengelola keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang hotel, dikepalai oleh seorang head accounting dan dibantu oleh cost control dan purchasing. Purchasing merupakan sebuah bagian yang berada di bawah Departemen Accounting, yang memiliki peranan penting di hotel dalam menjalankan operasional hotel. Tugas dan tanggung jawab adalah untuk persediaan barang dan bahan yang dibutuhkan departemen di hotel. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Yang pertama, pengecekan stok barang dilakukan oleh purchasing yang seharusnya dilakukan oleh bagian cost control atau staf departemen yang bersangkutan. Yang kedua, adanya perbedaan antara ML yang dibuat oleh purchasing dengan PO. Yang ketiga, tidak terdapatnya supplier untuk membantu tugas purchasing dalam membeli semua kebutuhan hotel. Yang keempat, kurang cepat dan efisien purchasing dalam melakukan tugasnya. Yang ketiga, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah bagaimana peranan purchasing section dalam persediaan barang di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi. Yang keempat, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui departemen yang berhubungan dengan purchasing. Yang kedua, untuk mengetahui sistem atau cara pembelian barang di hotel. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis kebutuhan pembelian barang di hotel. Yang keempat, untuk mengetahui siklus dokumen pembelian di hotel. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana peranan purchasing section dalam persediaan barang di Grand Bunda Hotel. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama yaitu purchasing section. A. Pengertian purchasing section. Purchasing section adalah salah satu bagian yang mempunyai peranan penting yang berada dalam suatu departemen dengan accounting departemen. Purchasing adalah satu departemen yang bertugas untuk melakukan persediaan barang yang dibutuhkan oleh hotel, baik secara langsung atau direct purchase maupun secara tidak langsung atau indirect purchase. Purchasing merupakan salah satu fungsi yang penting dalam berhasilnya operasi suatu perusahaan. Fungsi ini dibebani tanggung jawab untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas bahan yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku. Selanjutnya, purchasing section menurut ahli. Yang pertama ada menurut Richard C. Hitte dalam jurnal Mercury 2016-20. Bagian purchasing bertugas dalam hal pengadaan bahan dan barang untuk semua keperluan atas dasar permintaan. Pengadaan barang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Chief Accounting dan General Manager. Kemudian baru mencarikan penawaran kepada supplier. Pembelian barang harus diatur dengan spesifikasi tertentu sehingga didapat bahan dengan kualitas dan kuantitas yang baik, atau sesuai dengan standar Purchasing Specification atau SPS. Setelah terjadi kesepakatan antara petugas purchasing dengan supplier, maka pengiriman barang dilakukan. Selanjutnya ada menurut Nazib Munandar dalam Mercury 2016-21.
Bagian dari purchasing section yang memiliki peranan penting adalah purchasing staff, yaitu melakukan proses pembelian barang agar tersedianya barang sesuai dengan permintaan kebutuhan setiap departemen. Agar operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, membuat dan mencetak PO, dan mengirimkannya ke supplier agar proses pembelian dapat berjalan dengan baik sesuai jadwal dan spesifikasi yang diinginkan. Membuat laporan bulanan untuk pembelian dan outstanding PO untuk menjadi bahan informasi bagi atasan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang B, yaitu kerjasama dengan bagian lain. Yang pertama ada bagian gudang atau storeroom. Bagian gudang adalah bagian persediaan umum hotel yang dibutuhkan untuk keperluan masing-masing bagian operasional hotel. Bagian gudang selalu menjalin komunikasi kepada bagian purchasing apabila stok item sudah habis atau mendekati angka minimum persediaan atau minimum stok. Yang kedua, bagian pengendalian biaya atau cost control. Bagian pengendalian biaya adalah bagian yang berperan aktif dalam proses pengecekan daftar harga barang sebagai bahan dasar perbandingan dalam memilih rekan bisnis yang dilakukan oleh bagian purchasing yang kemudian jika memenuhi standar akan dijadikan bahan acuan kontrak harga dengan rekanan bisnis yang akan menguntungkan. Yang ketiga yaitu bagian penerimaan barang atau receiving. Bagian penerimaan barang merupakan bagian yang berperan dalam menerima barang yang telah diorder atau dipesan di hotel melalui bagian purchasing tentunya. Bagian penerimaan barang akan selalu bekerja sama dengan bagian purchasing apabila barang datang untuk mengantisipasi kesalahan order, kecocokan harga, serta formulir PO yang benar. Selanjutnya yang C, sistem atau cara pembelian barang. Yang pertama, sistem kontrak. Pembelian dengan sistem ini memiliki tujuan seperti dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan kontrak. Hotel tidak perlu sulit untuk mencari supplier, paling tidak selama 6 bulan atau 12 bulan, tergantung lamanya kontrak. Tujuan lainnya yaitu untuk menghemat tenaga dan akan memudahkan dalam penetapan harga dan penyusunan anggaran. Hal ini karena jumlah pengeluaran sudah dapat dipastikan. Yang kedua, sistem harian. Cara pembelian harian ini biasanya dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak tahan lama. Untuk melakukan pembelian harian semacam ini, maka karyawan bagian dapur yang cukup senior harus melakukan inventory setiap harinya. Biasanya dilakukan pada siang hari untuk menghitung berapa bahan-bahan yang tersisa dan berapa bahan yang harus dibeli lagi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem mingguan. Pada umumnya dilakukan untuk bahan-bahan yang tergolong groceries. Hal ini karena pengiriman sekali dalam seminggu atau dalam 2 minggu untuk jenis bahan makanan groceries adalah sangat sesuai. Prosedur pembeliannya sama dengan sistem harian. Yang keempat yaitu sistem pembelian secara kontan atau cash and carry. Digunakan untuk bahan atau barang yang akan dibeli tidak dalam jumlah besar dan untuk barang atau bahan yang mudah didapat. Pembelian dengan cara ini dapat dilakukan dengan cara pergi langsung ke pasar, supermarket, atau toko atau tempat yang sudah bisa dijadikan langganan karena harganya lebih murah. Yang kelima yaitu sistem pembayaran pesanan. Pesanan ini diperlukan bila hotel memerlukan bahan tersebut dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa waktu. Hal tersebut juga untuk menjamin kontinuitas bahan berkaitan dengan keberadaan jenis makanan tertentu yang dicantumkan dalam menu. Selanjutnya yang D yaitu jenis-jenis kebutuhan pembelian. Yang pertama, kebutuhan operasional merupakan kebutuhan yang digunakan dalam kurun waktu yang dekat atau harian berupa sayur-sayuran, buah, dan daging. Kebutuhan ini umumnya paling banyak diminta oleh bagian dapur atau F&B. Yang kedua, kebutuhan material. Kebutuhan ini merupakan jenis kebutuhan yang bersifat keras dan tahan lama seperti mesin cuci, genset, material spa, linen, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu siklus dokumen pembelian. Yang pertama yaitu purchasing request atau PR atau permintaan pembelian merupakan berkas pembelian yang digunakan oleh departemen terkait dalam sebuah hotel untuk menuliskan daftar permintaan barang kepada bagian purchasing. Yang kedua yaitu purchasing order atau form pembelian merupakan berkas yang dibuat oleh purchasing melalui sistem komputer keuangan berdasarkan data PR yang diterima dari departemen yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu nota, invoice, kwitansi, cash payment merupakan bukti transaksi atau pembayaran dari hasil kegiatan pembelian barang ataupun jasa yang diterima dari penjual atau supplier. Yang keempat yaitu DML atau Daily Market List merupakan form order harian bagian dapur atau F&P yang dibuat oleh bagian purchasing berdasarkan permintaan yang telah dituliskan.
Yang kelima yaitu market list atau store request, merupakan firm order bagian gudang yang digunakan untuk stok barang yang memiliki jenjang waktu yang cukup pemakaian yang lebih lama. Yang keenam yaitu firm penawaran, merupakan daftar harga pembelian dari supplier yang diserahkan ke bagian purchasing sebagai bahan dasar pembelian. Selanjutnya yang nomor 2 adalah persediaan barang. Prosedur persediaan barang di hotel. Yang pertama adalah prosedur umum persediaan barang, yang kedua prosedur umum penerimaan barang, yang ketiga prosedur umum keluar barang. Prosedur umum persediaan barang di hotel. Yang pertama, purchasing requesting dibuat oleh departemen yang memerlukan barang jika barang yang diperlukan tidak tersedia di gudang. Yang kedua, berdasarkan purchase requisition yang dibuat, bagian purchasing akan membuat purchase order di mana harus mendapatkan persetujuan dari accounting department head dan general manager dan didukung dengan quotation analysis price. Yang ketiga, supplier menyiapkan barang yang diminta berdasarkan PO yang diterima. Setelah barang siap dan disertai dengan invoice dikirim ke hotel. Yang keempat, penerimaan barang dalam hotel dilakukan oleh bagian penerimaan barang. Yang kelima, bagian gudang setelah menerima barang dari bagian purchasing, kemudian menyimpan barang dan mencatatnya pada bin card berdasarkan memorandum invoice. Yang keenam, sedangkan cost control berdasarkan salinan PR, PO, dan memorandum invoice akan mencatat pembelian tersebut dalam Cardex dan account payable akan mencatatnya pada hutang usaha. Yang ketujuh, memorandum invoice setiap hari dipilih per jenis barang, food, beverage, material supplies oleh bagian penerimaan barang. Selanjutnya ada penerimaan barang di hotel. Menurut Suarsana, dalam jurnalnya 2007-48 mengatakan, yang pertama, penerimaan salinan order atau pay request dari beberapa departemen pembelian sebelum barang datang. Yang kedua, barang-barang komoditas yang disampaikan oleh pemasok atau dari luar haruslah disertai oleh faktur atau invoice dan dihitung ulang oleh bagian penerima barang sesuai dengan satuannya. Yang ketiga, ditimbang ulang untuk mendapatkan jumlah yang benar sesuai dengan permintaan dalam order pembelian. Selanjutnya yaitu prosedur keluar barang di hotel. Pengeluaran barang dan bahan adalah kegiatan pengeluaran dalam gudang penyimpanan yang dipakai untuk operasional hotel dalam menjalankan usaha produksinya. Terbagi menjadi dua, yaitu daily store atau barang yang dikeluarkan setiap hari seperti barang kitchen. Yang kedua ada general store atau barang yang terdapat di gudang. Selanjutnya ada peranan purchasing section dalam persediaan barang. Menurut jurnal Mercury 2016 menyebutkan bahwa peran purchasing dalam pengadaan barang di hotel adalah sebagai berikut. Yang A, membantu pengadaan barang yang diperlukan oleh hotel karena untuk memperlancar operasional hotel atau departemen yang membutuhkan barang untuk diolah menjadi suatu produk yang berkualitas dan pelayanan yang prima. Yang B, mengontrol masuknya barang bertujuan untuk mengkoordinasi apa saja barang yang masuk sehingga barang yang masuk juga harus sesuai dengan PO atau ML agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan, dan bagian purchasing juga harus berkoordinasi dengan bagian receiving. Apakah dalam pengiriman barang dari supplier tepat waktu dan apakah harganya berkualitas baik atau tidak. Yang C, mengontrol waktu datangnya barang dan memeriksa barang yang berkualitas masih baik ataupun tidak. Tujuannya untuk tidak menghambat operasional. Apabila kedatangan barang terlambat, maka operasional hotel akan berantakan. Dan jika tidak memeriksa barang dari segi kualitas, maka tamu akan komplain dan itu akan menjadi dampak yang kurang baik untuk hotel ke depannya. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan purchasing section dalam persediaan barang di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi. Berikut adalah kerangka konseptual yang digunakan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif dengan data kualitatif, di mana peneliti bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiono 2005-2021,
menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian mengenai bagaimana peranan purchasing section dalam persediaan barang di Grand Bunda Hotel dilakukan pada bulan Januari 2020. Yang C, variabel penelitian. Menurut Sugiono 2018-57, variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu peranan purchasing section sebagai variabel independen dan persediaan barang sebagai variabel dependen. Selanjutnya yang D, definisi operasional variabel, yaitu yang pertama ada peranan purchasing section dan yang kedua ada persediaan barang. Selanjutnya yang E, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Menurut Sugiono 2018-130, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah karyawan bagian back office di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi yang berjumlah 6 orang. Selanjutnya yang kedua yaitu sampel penelitian. Menurut Sugiono 2013-81, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling. Menurut Sugiono, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiono, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Sampel penelitian ini adalah karyawan back office di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi yang berjumlah 6 orang. Selanjutnya yang F, yaitu jenis data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama jenis data, ada data primer. Menurut Hasan, data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini didapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini berkaitan dengan peranan purchasing section dalam persediaan barang di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama melalui observasi atau pengamatan. Menurut Margono, pada dasarnya observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut. Bagi pelaksana observasi untuk melihat objek momen tertentu sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Adapun yang dilakukan dalam observasi ini adalah tentang peranan purchasing section dalam persediaan barang di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu interview atau wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan informasi data yang diinginkan berkaitan dengan peranan purchasing section di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi. Wawancara ini dilakukan dengan karyawan purchasing yang berwenang di dalamnya dengan panduan, wawancara, serta catatan dalam buku peneliti. Selanjutnya ada documentation atau dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan atau gambar yang berkaitan dengan purchasing section di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu ada sumber data. Data primer diperoleh dari responden dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel pasti dan ditujukan kepada petugas purchasing tersebut. Penelitian ini tidak menggunakan populasi sampel. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini dinamakan sebagai informan.
Penentuan informan yang akan diwawancarai dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu merupakan salah satu teknik sampling non-random sampling, di mana peneliti menemukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan alat panduan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah si peneliti itu sendiri. Kategori instrumen yang baik dalam penelitian kualitatif adalah instrumen yang memiliki pemahaman yang baik akan metodologi penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang A, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang di lapangan. Reduksi data. Menurut Sugiono, mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang hal yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi atau memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, peneliti tidak perlu mengartikan sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan transformasikan dalam aneka macam cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Selanjutnya yang C, display data atau penyajian data. Semuanya dirancang guna untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa teks, gambar, dokumentasi, tabel, bagan peranan processing section dalam persediaan barang di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang diambil dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari penelitian. Dalam penelitian ini, diambil dulu kesimpulan yang bersifat sementara tentang purchasing section di Grand Bunda Hotel Bukit Tinggi. Setelah ditemukan bukti-bukti mendukung dan konsisten di lapangan dan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dan konsisten, barulah dibuat kesimpulan yang sebenarnya. Jadi, penelitian ini jelas maksud dan tujuannya dulu, baru ditarik kesimpulan. Untuk kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.